Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Menteri Sepekan. Dalam Kabar Menteri Sepekan kali ini akan kami sampaikan sejumlah kegiatan penting Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mulai tanggal 26 Juni hingga 1 Juli 2021. Bersama saya Vika Novianti, inilah catatan penting kegiatan Menteri Pertanian selama sepekan selengkapnya. Dimulai pada tanggal 26 Juni 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meresmikan instalasi penelitian dan pengkajian teknologi penelitian atau IP2TP di Desa Muneng, Probolinggo, Jawa Timur. Bersama Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Hasan Aminuddin dan Bupati Probolinggo, Tantriana Sari, Syahrul Yassin Limpo melakukan panen kacang tanah dan kedelai hitam. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengapresiasi hasil riset yang dilakukan oleh Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi atau Balitkabi yang harus disebarkan, diaplikasikan secara masif di wilayah lain agar sektor pertanian terus bergerak dan berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Hari ini di Litbang tentu varietas ini coba dikembangkan dalam bentuk bibit. Dan kemudian Ibu Bupati Probolinggo akan membuat perluasan bibit untuk menjadi bibit sebar yang nanti Kementan akan berusaha untuk memasarkan kepada daerah-daerah yang akan kita kembangkan kedelai yang ada. Saya berharap dari Probolinggo ini, dari hasil litbang yang kita lihat, beberapa pengembangan dan uji coba pengembangan sendiri akan dilakukan di Probolinggo. Berikutnya pada tanggal 28 Juni 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke Mako Batalion A Peloporsat Brimob Sulawesi Selatan. Kunjungan mentan tersebut disambut hangat oleh ratusan personel Batalion A Pelopor dan Detasemen Gegana yang sudah berbaris rapi sambil menyanyikan lagu Mars Brimob. Di hadapan ratusan personel Brimob Polda Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa Brimob hebat tidak kalah dengan yang lain. Brimob adalah anugerah dan jalan hidup yang dipilihkan Tuhan dan terpilih oleh negara. Selanjutnya beralih ke tanggal 30 Juni 2021. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan presentasi sekaligus wawancara mengenai inovasi berupa aplikasi peta potensi komoditas ekspor pertanian atau Indonesia Maps of Agriculture Commodity Export atau IMES di ruang Agriculture Warum. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong IMES menjadi bagian penting, strategis, dan akseleratif untuk menghadirkan Indonesia dengan pertanian yang makin maju, mandiri, dan modern. Jajaran Kementerian Pertanian mendorong IMES menjadi bagian-bagian terpenting, strategis, dan akseleratif untuk menghadirkan Indonesia dengan pertanian yang makin maju, makin mandiri, dan makin modern. Berlanjut pada 1 Juli 2021, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menerima kunjungan Kepala Staf Presiden Muldoko di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Syahrul Yassin Limpo memperkenalkan ruang pusat data Agriculture Warum yang menjadi pusat komando strategis pembangunan pertanian, sekaligus mengajak secara langsung KSP Muldoko untuk menyapa para penyuluh dan petani yang terkoneksi dari seluruh daerah di Indonesia. Rekan-rekan PPL seluruh Indonesia, terima kasih pada siang hari ini bisa silaturahmi melalui Vkom. Saya sangat bangga bahwa kegiatan teman-teman semuanya bisa dimonitor dengan baik dari sini, dari markas komando. Tak hanya itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga memperkenalkan inovasi berupa aplikasi IMES atau Indonesia Maps of Agriculture Commodities Export. Hal ini langsung direspon baik oleh Kepala Staf Presiden Muldoko. Ia pun mengapresiasi atas prestasi kinerja sektor pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, baik dalam menciptakan teknologi pertanian, serta peningkatan PDB sektor pertanian yang menunjukkan hasil positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Demikianlah kabar Menteri Sepekan edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam
TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.